Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah-Nya dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-Nya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbatul wada ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji, Rasulullah SAW berpesan kepada jamaah yang berada di Arafah pada saat itu. Pesan Rasulullah SAW ada 4 perkara, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pesan yang pertama Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darahmu, hartamu haram atasmu. Pesan ini mengisyaratkan agar kita semua menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah sesama muslim. Dilarang saling menumpahkan darah, dilarang saling menyakiti, termasuk mengambil harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Lalu bagaimana sikap kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu guidance kepada kita. Sesama muslim, sikap kita adalah ruhama'u bainahum. Saling ulas asih, saling berbelas kasihan sesama orang muslim. Sikap yang paling sederhana bagi seorang muslim adalah apa? Salamatus sadri, selamatnya hati ini dari ghibah sesama muslim, selamatnya hati ini dari menyakiti sesama muslim. Itu bentuk ukhuwah kita yang paling sederhana dengan sesama muslim. Itu apa? Salamatus sadri. Yang paling tinggi adalah apa? Itsar. Bagaimana kita lebih mementingkan saudara kita daripada diri kita sendiri. Dan itu dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor terhadap sahabat-sahabat Muhajirin. Karena ketika hijrah, seluruh harta benda ditinggalkan semua di Makkah. Di Madinah hanya membawa pakaian saja. Maka orang-orang Ansor yang kaya raya, mereka mau berbagi hartanya kepada orang-orang yang hijrah ini. Inilah bentuk ruhama'u bainahum yang paling tinggi, itsar, mementingkan saudara daripada diri sendiri. Tapi yang paling sederhana, yang paling minimalis adalah apa? Minimal kita tidak menyakiti, tidak ghibah, tidak ngerasani sesama muslim. Salamatus sadri.
Karena sesama muslim adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya satu bangunan, ketika satunya sakit, maka orang mukmin yang lain yang merasakan sakit. Itulah bentuk ruhama bainahum. Pesan Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darahmu dan hartamu haram atas kamu. Kita jaga persaudaraan. Kita dilarang sama muslim itu saling menumpahkan darah untuk menyakiti, termasuk mengambil harta dengan cara-cara yang batil. Ini pesan Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua adalah apa? Waribal jahiliyatu maudu'un. Dan riba jahiliyah itu dilarang. Disebut dengan riba Abbas bin Abdul Muttalib. Apa itu riba jahiliyah? Tambahan atas hutang yang diberikan oleh orang yang menghutangi, ya, tambahan yang diberikan kepada orang yang berhutang, karena orang yang berhutang ini tidak bisa membayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Itulah riba jahiliyah. Sebenarnya praktek tambahan sebelum jatuh tempo pun sudah ada. Utang 100.000 setiap bulan harus membayar sekian persen dari bunga. Itu sudah ada. Dan itu pada saat itu Rasulullah menegaskan waribal jahiliyati maudu'un. Riba jahiliyah terlarang. Kemudian pesan yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal perempuan. Sesungguhnya engkau mengambilnya dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini mengisyaratkan Rasulullah mengamanahkan persoalan istri agar para suami menjaga badan, tidak menyakiti hati dan fisiknya. Dalam satu riwayat di antara indikator kemuliaan seorang suami adalah apa? Bagaimana ia berbuat baik kepada istrinya. Maka pesan Rasulullah SAW ini, kita semua sebagai suami, kita jaga istri kita jaga hati istri kita supaya tidak tersakiti, baik dengan ucapan maupun jasmani, fisik istri kita, dengan cara kita memukulnya. Kemudian pesan yang terakhir, Rasulullah berpesan, wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum kitaballahi wa sunnati rasulih. Dan sungguh aku telah meninggalkan kepadamu ma lan tadillu ba'dahu, selagi malan tadillu ba'dahu, selamanya kamu tidak akan tersesat setelahnya. In i'tasamtum, jika kamu berpegang teguh kepada apa yang saya tinggalkan itu. Apa? Tinggal Rasulullah SAW, kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulillahi, dan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Maka kita betul-betul kita pegang apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Sikap kita sami'na wa ta'na. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, waman a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sungguh baginya adalah penghidupan yang sempit, wa naksuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan besok pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Terhadap kitab Allah, terhadap sunnah Rasulullah SAW apa?
Apa yang disampaikan Rasulullah kita ambil, apa yang diperintahkan Rasulullah kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita jauhi. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan kepadamu dari seorang Rasul, laksanakan. Dan apa yang dilarang dari seorang Rasul, maka tinggalkan. Inilah sikap kita. Jika kita dalam menjalani hidup ini berpegang teguh kepada dua tinggal Rasulullah SAW, Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juddami min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.